Kisah diawali di tempat tua penempaan senjata. Terlihat sebuah pusaka bernama golok naga yang selesai ditempa. Namun tiba-tiba muncul beberapa pendekar berebut ingin menguasai goloknya. Seorang pendekar murid ketiga dari sekte Wudang bernama Dayan terpaksa mencampuri urusan mereka yang sedang bertarung. Kemunculan Dayan bukan untuk memperebutkan golok naga, namun tak tega jika melihat seseorang yang ditindas, yang membuat pendekar jubah putih marah. Di tempat lain di markas besar sekte Wudang, kita diperkenalkan dengan master tingkat tinggi ketua sekte Wudang bernama Zhang Sanpeng. Sanpeng kini berusia 90 tahun dan akan genap 100 tahun. 7 murid utama masing-masing memberikan hadiah kepada sang master kecuali Dayan yang belum pulang. Dayan berhasil menyelamatkan seorang pendekar yang membawa golok naga, membawanya ke sebuah gubuk tua. Namun saat akan pergi, pendekar tersebut memohon untuk tak meninggalkannya. Dia akan berbagi rahasia yang terkandung dalam golok tersebut. Siapapun yang memilikinya akan menjadi pemimpin dunia persilatan. Dayan tak berminat dan tetap akan pergi. Namun tiba-tiba tanpa sengaja, golok naga terlempar ke tempat Dayan bersembunyi. Sekelompok pendekar marah besar menanyakan goloknya, dan tiba-tiba muncul para master dari sekte Elang Putih dengan tujuan yang sama, ingin merebut goloknya. Tulung Dao呢？ 说，怎么敢藏起来？饶了我们吧！我们真的不知道屠龙刀在哪里。搜，走。
叶王，刀确实不见了。 Mereka tak berhasil menemukan goloknya. Setelah aman, Dayan pun keluar dan terkejut melihat semuanya sudah tewas. Tak ada pilihan lain, Dayan harus mengambil goloknya akan diamankan di sekte Wudang agar tak menambah korban lagi. 屠龙刀，还这么多人为你而死，你到底是宝物还是邪物？ 我一定要把屠龙刀带回武道，因为这把刀的出现而激起血雨腥风。 Keesokan harinya, Dayan pun mulai perjalanannya menuju sekte Wudang. Namun tak jauh berjalan, tiba-tiba perahu kecilnya menabrak kapal besar yang ternyata sengaja dijebak oleh Yiwang, putra ketua sekte Elang Putih. 排行第3的于三侠， 逼我上船，就是要谋我的性。些人出来与我一战呢！没几分，你将屠龙刀放下。你是什么人？ Dayan tak sadarkan diri karena racun mematikan dari senjata rahasia milik seorang gadis bernama Yinsu, adik Yiwang, putri ketua sekte Elang Putih. Setelah mendapatkan goloknya, Yinsu menyewa para pendekar dari sekte naga untuk mengantarkan Dayan ke sekte Wudang. Tak ditunda lagi, mereka pun melaksanakan tugasnya. Dan tak lama, para pendekar dari sekte Wudang muncul. Ketua sekte naga bernama Dajin memberikan Dayan kepada mereka. Namun ternyata dia adalah pendekar jubah putih yang pernah bertarung. Dia menyamar menjadi murid Wudang. Dan setelah mereka pergi, tak lama muncul murid Wudang kelima yang asli bernama Cuisan. Sontak saja, Dajin dan semuanya terkejut. Mereka telah tertipu. Sementara Dayan dengan kejam dilumpuhkan oleh pendekar tersebut karena tak mendapatkan goloknya. Dan tak lama akhirnya Cuisan berhasil menemukan Dayan dan bergegas membawanya ke Wudang. 三哥，你挺住！来人呐！师傅，三哥遭人暗算，三哥遭人暗算了！三哥，三弟，三哥，三弟，太严，是少林大力金刚指啊！手脚关节尽碎。 三哥， Sang master mendeteksi Dayan ternyata dilumpuhkan oleh jurus cakar baja Shaolin dan terkena racun mematikan yang kemungkinan akan lumpuh seumur hidup. Cuisan murka akan meminta pertanggungjawaban kepada Dajin yang dianggap gagal menjalankan tugasnya sebagai jasa pengantar. 武帝，让我教训他们！武帝，是姓殷的客官送来2000两黄金，我们就是无辜的呀！武当就这样欺负人吗？就得找你算！武帝，还要杀人填命吗？你们瞧瞧这金元宝，你收了人家的元宝，宝上的指印就一如我三哥的伤，是少林的大力金刚指。多谢张真人圣意，也算是赔过罪了。告辞，走。 Sanpeng menugaskan murid pertamanya bernama Yuan untuk mendatangi sekte Shaolin, menanyakan tentang jurus cakar baja, dan Cuisan meminta izin untuk turun gunung akan menyelidiki golok naga dan mencari tahu siapa yang telah meracuni Dayan. Tak ditunda lagi, Cuisan turun gunung menemui Dajin untuk menanyakan keberadaan orang yang telah menugaskannya. Namun tiba-tiba Dajin murka, menuduh Cuisan telah menghabisi seluruh keluarganya, dan dengan waktu yang bersamaan muncul para pendekar dari sekte Shaolin mendengar perkataan Dajin yang membuat Cuisan menjadi terfitnah. 你们听我说，我真的没杀人。
Saat masih bertarung, Cuisan melihat seseorang yang melintas. Dia pun bergegas mengejarnya hingga tiba di sebuah kapal. Namun saat akan memasukinya, keluar seorang gadis yang ternyata Yinsu. Cuisan terkejut saat Yinsu mengenalkan dirinya bermarga Yin, karena sebelumnya Dajin mengatakan ditugaskan oleh seorang gadis bermarga Yin. Yinsu pun menjelaskan semuanya, namun tak mengatakan bahwa dia yang telah meracuni Dayan. Yinsu sempat bertarung dengan orang yang menyamar menjadi murid Wudang yang kemungkinan besar berasal dari sekte Shaolin. 你们是什么人？说，你们冒充武当弟子。在下武当宋远桥，他们几位。武当七侠情同手足，你说谎！你们根本就不是武当七侠，我偏要管。Setelah lama berbincang, Jinsu akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi Dajin sebagai hukuman kelalaiannya dalam bertugas yang membuat Dayan menjadi lumpuh. Setelah mendengar semua penjelasannya, Cuisan pun pamit pergi. 告辞，保重啊。后会有期。 Beberapa hari kemudian, Yinsu mengumpulkan para pendekar dunia persilatan akan memperlihatkan kehebatan golok naga yang telah didapatkannya. Tujuannya agar sekte Elang Putih ditakuti dan disegani oleh dunia. Semua sekte harus tunduk dan mematuhi aturan dari sekte Elang Putih. Sontak saja membuat mereka semua marah. 你这话什么意思？ 供天鹰教差遣。还有谁敢不服？等一下。 Dan tiba-tiba Cuisan muncul yang membuat Yinsu terkejut. Namun sebelum Cuisan bertanya, semua dikejutkan dengan ledakan yang besar. Seseorang mengabarkan bahwa semua perahunya dihancurkan oleh seorang pendekar bernama Sisun dengan julukan Raja Singa Emas, salah satu dari 4 master sakti pelindung sekte Ming. Dan tiba-tiba... Sisun mendapatkan goloknya dan menantang mereka semua jika ada yang ingin merebutnya. 这刀是我天鹰教的，落在我谢逊的手里，那就是我的。是我天鹰教的。 我要带走大家。Cuisan mencoba menenangkan Sisun karena ingin menghabisi seluruh pendekar yang hadir di sana agar tak bocor tentang kepemilikannya golok naga kepada dunia. Tak ada pilihan lain, Cuisan menantangnya namun bukan bertarung, melainkan menulis puisi dengan menggunakan tenaga dalam. Jika Cuisan kalah, dia akan menerima apapun keputusan Sisun. Namun jika menang, Sisun harus melepaskan mereka semua. 我不得不杀你们！张武侠，你擅长什么？你随便用，我来奉陪。 写字。闭则信，则直；曲则全。以为天之正，服天下，莫能不为不故常。故有功自恃，故不自见。
下士。有韵味，佩服，真是佩服。谢某佩服你，你尽管吩咐。饶了岛上这些人的性命。 Sisun kagum dengan keindahan tulisannya dan dia pun mengaku kalah. Namun dengan mengejutkan, Sisun hanya mengampuni Cuisan dan Yinsu. Dia akan tetap menghabisi semua pendekar. 你们二位，我可以饶恕，从不相信任何人发下的毒誓，可那些人不行。你什么意思？你想抵赖吗？是师从。 Sisun ternyata tak menghabisi mereka, hanya melumpuhkannya saja. Sedangkan Cuisan dan Yinsu dibawa menuju ke dataran tengah. Namun setelah lama melaju, Cuisan baru menyadari kapalnya menuju arah yang berbeda. Yang ternyata Sisun akan membawa mereka berdua mengasingkan diri di pulau terpencil yang belum pernah dijamah manusia agar tak ada seorang pun yang mengganggu. Sisun ingin mengungkap rahasia golok naga. Tak ada pilihan lain, mereka berdua harus merencanakan siasat untuk melarikan diri. Malam harinya saat akan melakukan aksinya, tiba-tiba Sisun muncul yang ternyata telah mengetahui rencananya.撤了掌力吧，你快撤掌！谢前辈，我们跟着你便是。带他发誓，愿意陪伴谢前辈左右。Uga. Yunsi berhasil membujuk Sisun melepaskan Cuisan dengan syarat mereka berdua harus ikut ke pulau terpencil. Namun tak lama tiba-tiba badai besar menghantam kapal dan terlihat amarah Sisun kambuh lagi. Dia menggila tak karuan akibat depresi masa lalunya, kehilangan seluruh keluarganya yang dihabisi oleh gurunya sendiri bernama Cheng Kun. 他的精神和心理好像都错乱了。到了屠龙宝刀，为家人报仇。 Keesokan harinya, Sisun masih menggila. Yunsi menjadi sasarannya mengira musuhnya yang telah menghabisi keluarganya. Cuisan pun tertinggal diam. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan ketua sekte Imei bernama Miju mendatangi sebuah tempat hiburan mencari murid pertama Imei bernama Mingjun yang beberapa waktu lalu diculik oleh sekte Elang Putih. Tak banyak basa-basi, pemilik tempat bernama Sansi menyerangnya. Miju mengalahkan mereka dalam sekejap, bahkan membuat Yiwang tak berkutik. Sementara para murid Imei mencari Mingjun, dan tak lama mereka pun berhasil menemukannya. Sementara Miju yang masih menahan mereka, akhirnya ketua sekte Elang Putih bernama Tianjing muncul. Tianjing juga merupakan salah satu dari 4 master sakti pelindung sekte Ming, selain Raja Singa Emas.
很难分出高低。我们走。 Mereka berdua akhirnya selamat, namun kapalnya hancur tak tersisa, dan si Sun menghilang tak diketahui keberadaannya. Setelah lama mengapung di tengah lautan, akhirnya Cui San menemukan sebuah pulau. Tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menempati pulau tersebut meskipun tak ada penghuninya. Mereka berdua yang saling menyukai akhirnya memutuskan untuk menikah. 那我们就在这里，做我的妻子，嫁给我。 张翠山今日与殷素素结为夫妇，永不相负，生死不离，福祸与共。从今以后，生生世世，老天保佑。这首许诺时的纠缠，一生为你，便缱绻身边，一眉间。 Waktu pun terus berlalu, mereka berdua mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di pulau terpencil, dan sebuah gua dijadikan rumahnya untuk berteduh. Namun suatu hari, terlihat si Sun berada di sana yang ternyata masih hidup. Tak lama si Sun tersadarkan diri karena kelelahan dan kelaparan. Mereka pun membawanya ke gua. Namun setelah sadar, dia langsung menggila kembali. Cui San mencoba menenangkannya. 你是张翠山， 你昏倒的岸上是我把你背回来，是极北之处一个无人的荒岛，我和素素把它叫做冰火岛。 程老天，前辈，我们这儿有些吃的，吃点吧。你们已经成夫妻了， 让我们奉养你一辈子。 Saat sedang berburu, Yinsu mengabarkan kabar gembira bahwa dia sedang hamil, yang membuat Cui San terkejut dan sangat senang. 是真的吗？我要当爹了！我太高兴了！我要当爹了！我要当爹了！ Singkat cerita, 9 bulan kemudian, saatnya Yinsu akan melahirkan. Namun pada waktu yang bersamaan, amarah si Sun kumat lagi. Siapapun yang berada di hadapannya dianggap cengkun. Cui San akan berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkannya demi melindungi Yinsu. 为什么留我一个人在这身上？你对我不公！我杀了你！滚！我要杀了你！ 他又发狂了吧？陈坤，陈坤，谢前辈，这里没有陈坤，我是张翠山呐。哼，陈坤，千勋，住手！陈坤。 Amarah si Sun seketika berhenti saat mendengar tangisan bayi. Mereka berdua melahirkan seorang putra. Demi menghormati si Sun dan agar membuatnya baik, mereka berdua meminta agar si Sun yang memberikan namanya dan menjadikan ayah angkatnya. Mereka berdua juga meminta si Sun untuk menjadi saudara angkatnya. Dan akhirnya mereka menjadi keluarga. Dan putra mereka dinamai Zhang Wuji yang dikenal dengan Tiao Buqi. 你们给孩子起名字了没有？还没有。求你一件事，求你收他做义子，希望你答应，像对待亲生父亲一样奉养你。 你说好不好？好，好啊，咱们就让他改宗，那你就把他收作义子。你们肯让你们的孩子姓谢？真的吗？死去的孩子叫谢无忌，孩子不论姓张、姓谢，孩子叫做谢无忌。我谢谢二位，会把毕生的武功都传授给孩子义父。金毛狮王谢逊，他娘叫殷素叶。 叫张翠山，我会让全天下的人。你想抱抱他吗？哦，就多抱一会儿。好，哦，我们3个人一结金兰怎么样？你们肯不肯叫我一声大哥？ 我们就是拜把子的兄妹，大哥，五妹，大哥，五弟，孩子饿了，还是还给你们吧。还有无忌，冻着了，外边找点柴火，啊，把火烧到去了啊。哎，
Di markas besar Sekte Elang Putih, Yiwang dan para petinggi sekte dikejutkan dengan kemunculan seorang pendekar sakti bernama Yang Xiao. Dia adalah utusan kiri Sekte Ming. Kesekteannya satu tingkat di bawah Master Ding Tian, ketua Sekte Ming terdahulu. 阴天正在吗？ Kedatangan Yang Xiao marah kepada Tianjing karena telah mendirikan Sekte Elang Langit. Padahal Tianjing masih menjadi salah satu dari 4 raja pelindung Sekte Ming. Tianjing menjelaskan bahwa setelah hilangnya ketua Ding Tian, Sekte Ming tak memiliki ketua baru karena syaratnya harus menguasai jurus tertinggi Sekte. Dan hingga saat ini belum ada yang mampu menguasainya. Namun Yang Xiao telah mengambil kendali penuh Sekte Ming di bawah kekuasaannya, yang membuat para pendekar Sekte terpecah belah dan saling menghabisi. Tianjing memilih untuk memisahkan diri agar menghindari pertikaian intern Sekte. Namun Yang Xiao tak peduli apapun alasannya, Tianjing harus membubarkan Sekte Elang Putih dan kembali ke Sekte Ming. Terpaksa Tianjing harus melawannya meski bukan tandingannya. 样式目中无人。 你可知罪？私自另立教门，身为明教4大护法之一，首要之务就是清理除天鹰教，重归光明顶。 3日为限，废除天鹰教。 Ketua Sekte Ime yang masih dalam perjalanan pulang tak sengaja melihat banyak orang tak bergerak seperti patung. Karena penasaran mereka pun memasukinya, yang ternyata perbuatan Yang Xiao yang sedang santai bermain musik. Miju sangat dendam karena suaminya bernama Gongji tewas dihabisi oleh ketua Yang Xiao. Yang Xiao berhasil menahan murid kesayangan Miju bernama Xiaopu. Dia dibawa ke sebuah gubuk. Malam harinya, Yang Xiao mendatangkan seorang gadis kecil bernama Yan yang ternyata tujuannya menculik Xiaopu untuk mengasuh putri dari petingginya yang tewas saat menjalankan tugas darinya. Xiaopu disuruh untuk mengasuhnya selama 1 bulan. Setelah itu, Xiaopu akan dibebaskan. 小妹妹放心，姐姐会照顾你的。她听不见，1个月以后自然会有人来接她。从现在开始，你的任务就是好，我不会拦你。 Dari hari ke hari, Xiaopu merawat Yan dengan baik. Yang Xiao yang selalu mengawasi mereka akhirnya jatuh hati kepada Xiaopu karena kebaikannya. Xiaopu pun mulai sadar bahwa Yang Xiao bukan orang jahat seperti yang dirumorkan oleh dunia persilatan. Yang Xiao beberapa kali membujuk Xiaopu untuk menjadi istrinya, namun dia menolak karena tak ingin mengkhianati gurunya. Dan saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba rumahnya meledak. Ternyata mereka para pendekar Sekte Ming yang tak terima dengan Yang Xiao yang seolah-olah menjadi ketua sekte. Yang Xiao menjelaskan tujuannya hanya untuk mempersatukan sekte agar tak terpecah belah. Namun mereka semua salah paham dan membencinya, yang intinya saling berebut kekuasaan ingin menjadi ketua. 回在你喝的酒里，我下了西域断魂散。上！上！ Dengan
Dengan kesaktian Yang Xiao sangat mudah mengalahkan mereka meski sudah diracuni sebelumnya dalam minumannya. Dan untuk pertama kalinya Yang Xiao mengampuni musuhnya. Dia menjelaskan sekali lagi bahwa Yan putri Jiangbo yang tewas saat bertugas penyamaran, bukan Yang Xiao yang menghabisinya. Akhirnya mereka semua sadar bahwa tindakan Yang Xiao selama ini hanya melindungi semua anggota sekte dan untuk mempertahankan sekte Ming dari musuh-musuhnya. 姑且饶你一命。燕儿是江伯维的女儿，派到其他门派的密室，被人追杀，他们身份败露，他们根本没有叛教。以后3人通通遭人毒，尽全力保护燕儿一生平安。我错怪杨做事了。都回光明顶吧，走。 1 bulan telah berlalu, akhirnya Yan dijemput oleh neneknya, dan kini saatnya Xiaopu akan pergi kembali ke sekte Imei. Sebelum pergi, Yang Xiao membujuknya kembali untuk menjadi istrinya, namun jawaban Xiaopu tetap menolaknya, karena dia juga telah dijodohkan dengan murid ke-6 sekte Wudang. Keesokan harinya, Yang Xiao tak menyerah, dia terus membujuknya bahkan memohon, yang akhirnya Yang Xiao menyerah melepaskan Xiaopu. Dia memberikan plakat ketua sekte Ming bisa digunakan untuk memerintah jika diperlukan. 这是明教的铁烟令，如果有一天。 只要你开口，你需要帮助，不惜代价，我杨逍此生都会为你付出一切。你不准再来找我。好。 Singkat cerita, kini Wuji berusia 6 tahun. Mereka hidup bahagia meski di pulau terpencil. Dan singa emas pun sudah tak menggila lagi karena pikirannya terfokuskan kepada Wuji. Dan suatu malam, Sisun menceritakan bahwa keluarganya dihabisi oleh gurunya sendiri bernama Cheng Kun. Karena merasa kesaktiannya belum mampu menandingi Cheng Kun, Sisun mempelajari ilmu tinju kerusakan hingga berhasil menguasainya. Sejak saat itu, Sisun mencari Cheng Kun namun tak pernah menemukannya. Karena frustasi, Sisun melakukan segala kejahatan mengatasnamakan Cheng Kun untuk memancingnya keluar namun tetap tak muncul juga. Hingga suatu hari saat akan menghabisi murid pertama Wudang, Sisun didatangi oleh seorang biksu bernama Kong Jian, salah satu master sekte Shaolin. Dia menasihati untuk berhenti melakukan kejahatan dan memaafkan Cheng Kun, namun Sisun tak terima.我不再滥杀无辜。你不是他的对手，你找到屠龙刀刀中的，那里面有什么秘密？屠龙刀在哪儿？刀。 Sisun berhasil mengalahkan Kong Jian meski dengan melakukan siasat liciknya. Kong Jian mengatakan jika ingin menghabisi Cheng Kun harus memiliki golok naga yang di dalamnya tersimpan rahasia besar berkekuatan tinggi. Sejak saat itu Sisun sangat berambisi ingin memiliki golok naga. Namun hingga saat ini dia belum berhasil mengungkap rahasianya. 生活了10年，恐怕这血海深仇竟然没有参透这屠龙宝刀的秘密。 Selama 10 tahun berada di Pulau Es, baru kali ini Sisun merasakan arah angin yang berbeda bertiup ke arah selatan. Kesempatan besar untuk meninggalkan pulau kembali ke dataran tengah. Setak saja membuat semua terkejut dan gembira. Mereka pun mulai membuat perahu kecil. Hingga tibalah saatnya mereka akan meninggalkan Pulau Es. Namun saat akan pergi, ternyata Sisun memutuskan untuk tinggal tak ikut bersama mereka. 从现在开始，再大声地说一次，你叫张无忌。我叫张无忌。哎。 大哥，收拾好了。哎，小心小心呀，会中土了。你们走吧，保住！哥，不是说好一起走吗？你干嘛？不是说好一起走的吗？你们走吧，我心已决。我们是一家人呐！不要过来，我就死在你们面前！大哥，一波，走啊！我不要走。那我们就此别过。 Dengan kesedihan yang mendalam, mereka bertiga pergi meninggalkan Sisun seorang diri. Namun setelah di tengah lautan terlihat 2 kapal besar berisi para pendekar yang sedang bertarung. Yang ternyata sekte Elang Putih melawan sekte Wudang dan Kunlun.
是天鹰将，我哥和我爹在不在船上？那是我哥哥。看，我二师哥也在上面。二哥，五弟，二哥，素素，素素。 Pertarungan seketika berhenti saat mereka bertiga menaiki kapalnya. Murid kedua Wudang bernama Lianju sangat gembira melihat adiknya masih hidup. Begitu juga dengan Yiwang, tak percaya adiknya masih hidup. Mereka berdua pun mengenalkan Wuji kepada masing-masing kakaknya. Meski kedua sekte bermusuhan, namun akhirnya bisa menerima dan merestui hubungan mereka. Namun Huaji dan Xiniang dari sekte Kunlun mengacaukan suasana. Dia memaksa dan mengancam ingin mengetahui keberadaan Raja Singa Emas dan Golok Naga. 复生无量天尊，你邪教的妖女殷素素给害死，武当派与你邪教结亲，昆仑派是不会就这么轻易的算了的。恶贼，现在身在何处？来，伤了和气，当真死了吧？怎么死的？看我把你剁成肉酱！师哥，这不是我们昆仑的地盘。 Akhirnya mereka tiba di dataran tengah. Baru saja menginjakan kaki, masalah terus bermunculan. Inti masalahnya, semua pendekar dunia persilatan ingin mengetahui keberadaan Si Sun dan ingin memiliki Golok Naga. Wuji berhasil diculik oleh pendekar sakti bernama Jangki yang berasal dari negara Mongol. Lianju tak berhasil mendapatkan Wuji, malah terkena racun dari jurus tapak es Wan Ming. Dan Yinsu juga terkena senjata rahasianya hingga tak sadarkan diri. Setelah diobati dan tersadar, Cui San membawa Yinsu ke sekte Wudang untuk meminta bantuan kepada gurunya. Semua saudaranya sangat terkejut dan gembira melihat Cui San kembali masih hidup. 大哥，五弟，四哥，五哥，五弟，五弟，五哥。 五弟，五弟，大哥，你终于回来了，回来了！与我的妻子殷素素见过各位哥哥弟弟。我们一定把无极找回来，还得求助于师傅。 Mereka pun menemui sang guru. Dia juga terkejut melihat Cui San telah kembali, bahkan sudah memiliki istri. Cui San menceritakan semuanya yang terjadi selama 10 tahun. Dan dia kini memiliki seorang putra bernama Wuji, namun diculik oleh seorang pendekar berilmu tinggi. San Peng menenangkan muridnya untuk tak khawatir. Dia akan mencari Wuji. 我还要感谢这位殷姑娘啊，你辛苦了，10年相守，不离不弃。你父亲殷教主，我们是可以交的。他是个光明磊落的人。 还带回一个孩子，叫张无忌。快点领来让我看看，我有徒孙了。徒弟也看不出适合门派，无忌在来的路上被人掳走了。行了，我们去看看连州。 Sekte Wudang kedatangan para pendekar dari berbagai sekte. Kedatangan mereka untuk mengucapkan ulang tahun San Peng. Namun ada tujuan inti yang tersembunyi. Mereka semua ingin mengetahui keberadaan Si Sun. Semua ingin mendapatkan Golok Naga. 我张真人，荣幸之至。见过张真人，张真，请张真人笑纳。其实不过是欲盖弥彰吧。见面，故作惊讶，受之命，前来兴师问罪。今日是家师100岁寿诞，今日又是家师大喜的日子。 各位大侠，还有一件事，谢逊的下落，我一定要报。谢逊杀害我的亲兄，那恶贼谢逊的下落，你是逼不得已。 Suasana semakin tak terkendali setelah kedatangan sekte Shaolin. Mereka semakin menekan Cui San. Cui San mengatakan bahwa semua masalah yang berkaitan dengannya tak akan melibatkan gurunya maupun sekte Wudang. Dia akan menanggungnya sendiri. Setelah lama berdebat, akhirnya diputuskan untuk bertarung antara Wudang dan Shaolin. Jika Shaolin menang, maka Cui San harus mengatakan di mana keberadaan Si Sun. Namun jika Shaolin kalah, maka semuanya harus pergi dan jangan mengganggu lagi sekte Wudang. 张武侠知道谢逊的下落，背山而来，正是王。 告知，确实知道，但不能明言是我8败的兄。
与我恩师无关，相逼要杀要剐我张翠山。谢逊下落他不愿意说，便不说。我三哥这是铁的证据，10年来我传不起。不然咱们打一架。张不祥，说出谢逊的下落了，过往往事一概不提。好。Setelah dibuat keputusan untuk bertarung, Choi San menemui istrinya meminta dia menggantikan murid ketiga Wudang yang lumpuh agar genap menjadi 7 murid untuk melawan Shaolin. Sontak saja Yunsi terkejut karena harus bertemu dengan Dayan, ditakutkan akan mengenalinya. Tak ada pilihan lain, Yunsi pun menemui Dayan untuk menerima arahan jurusnya. Dan benar saja, seperti dugaan Yunsi, akhirnya Dayan mengenali suara orang yang telah meracuninya. Yang akhirnya Yunsi pun berterus terang bahwa dialah pelakunya, yang membuat semuanya terkejut, terutama Choi San. Namun pada akhirnya Dayan memaafkan Yunsi, karena bagaimanapun semua ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu. 多谢三哥。三弟，怎么了你？你且走进些。三哥跟你说话呢，来，你不敢走近，并没有看到你的样貌。三哥果然厉害，委托都大锦送你上武当山的人，就是我。那日用文须针伤你的人，是啊，三哥，你知道是谁吗？事到如今，那你就不要再说了，往事无需再追。这我写字，你们去吧。大战少林高僧，就是他，是不是？你给我住口！用文须针伤你的人，我对不起你，就是我。你不要再说，你不，为什么骗了我10年？替你三哥报仇，今日你就杀了我。动手吧。Para pendekar sudah lama menunggu di luar untuk bertarung hingga membuat semua marah, dan akhirnya para murid pun muncul. Mereka semua tetap menekan Choi San untuk mengatakan keberadaan Shishun. Choi San yang tak ingin melibatkan siapapun dan tak ingin mengkhianati Raja Singa Emas, dia mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. 我张翠山今日一定不会让你们白来。Wuji akhirnya berhasil diselamatkan, namun dia terkena pukulan Xuan Ming. Wuji sangat sedih melihat ayahnya tewas, dan sang ibu berpesan kepada Wuji untuk mengingat semua wajah mereka satu persatu. Merekalah yang membuat orang tua Wuji tewas. Lalu Yunsi membuat siasat untuk mengacaukan mereka, berpura-pura membisikkan tempat keberadaan Shishun kepada ketua sekte Shaolin. 是我信任的武林前辈，我只说与你一人听。您又德高望重，金毛狮王谢逊就躲。 谢逊就在那里。什么？什么？你没说？你为什么要告诉他们？你要是骗他们，你要没有告诉他们，一定要提防女人骗，都要坚强的活下去。我知道了，娘。回家。娘。 Penderitaan Wuji semakin sempurna. Baru beberapa hari menginjakan kaki di dataran tengah telah kehilangan kedua orang tuanya dan terkena racun mematikan yang sulit diobati. Bahkan San Peng pun tak sanggup mengobatinya, hanya bisa mengalirkan tenaga dalamnya untuk mengurangi rasa sakitnya. San Peng mengatakan hanya ada satu orang yang mampu mengobatinya, yaitu gurunya San Peng yang telah menguasai jurus 9 matahari. Namun sang guru telah lama meninggal. Kini semua orang hanya bisa pasrah dengan takdir Wuji. San Peng dan semua muridnya harus bergiliran mengalirkan tenaga dalamnya setiap waktu untuk mempertahankan hidup Wuji.他醒了，师傅，无忌。好转是暂时的。 Racun dalam tubuh Wuji untuk sementara dapat ditekan, namun sewaktu-waktu akan kambuh kembali, bahkan mengancam nyawanya.
Suatu hari, Sekte Wudang kedatangan Tianjeng ingin melihat cucunya. Tak lama, Wuji pun didatangkan. Tianjeng sangat gembira, tak menyangka dia punya seorang cucu meski telah kehilangan putrinya. Tianjeng meminta izin kepada San Peng untuk membawa Wuji dan membesarkannya. Namun San Peng menolak dan Wuji pun memilih untuk tinggal bersama kakek gurunya. Tak lama, Wuji tak sadarkan diri, yang akhirnya Tianjeng mengerti dan mengalah untuk tak membawa Wuji, belum tentu sanggup merawatnya. 你浇固在他的经络百脉之中，就会一日胜过一日，命不久矣呀！怎么会这样？我的好外孙，可怜的无忌，恳请张真人原谅，我也是错怪张真人了。 Tak ada pilihan lain, San Peng membawa Wuji mendatangi Sekte Shaolin. Semoga ada salinan kitab 9 matahari yang sudah lama menghilang. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya tiba di Sekte Shaolin. Kong Wen pun muncul menyambut San Peng. Namun setelah diutarakan tujuannya, Kong Wen menolak memberikan. Padahal kenyataannya dia tak memiliki salinannya. San Feng, 感激不尽，若肯不吝赐教。阿弥陀佛，你我双方交流武林心得。太师傅，于求教。 是为了救爱徒素才能去除阴毒，玄冥神掌，阿人以慈悲为怀，救救这孩子吧。这以我少林何干呐？你还是为了武当的家事。我才不要你们救！那里我都记得清清楚楚，逼死了我的爹娘。师傅，我们走。 Dengan hati yang kecewa, mereka pun pulang. Wuji sangat membenci Sekte Shaolin karena mereka salah satu penyebab kematian orang tuanya. Tak lama, mereka pun tiba di kota. Dan saat berada di penginapan, Wuji memutuskan untuk pergi, tak ingin menyusahkan lagi kakek gurunya. Keesokan harinya, penyakit Wuji kambuh kembali. Dan tak sengaja ada gadis kecil melintas bernama Jiro, menolong Wuji dan membawanya ke kediamannya. Ayahnya Jiro bernama Zhou akan meminta tolong adiknya bernama Yuchun. Karena lama tak kunjung datang, Wuji dan Jiro pun pergi ke kota mencari ayahnya. Dengan mengejutkan, ternyata Zhou dihabisi oleh petugas karena menyembunyikan Yuchun yang dianggap pemberontak. 别跑！常玉春在哪儿？我不知道。常玉春，冲我来！ Akhirnya San Peng berhasil menemukan Wuji kembali, namun kondisinya semakin parah. Yuchun pun mengenalkan dirinya yang ternyata berasal dari Sekte Ming. Setelah lama berbincang, Yuchun meminta izin untuk membawa Wuji ke lembah kupu-kupu. Setelah persiapan, mereka pun berangkat. Wuji akan pergi bersama Yuchun menuju lembah kupu-kupu, sedangkan Jiro dititipkan kepada San Peng akan dimasukkan ke Sekte Imei. 还会见面的。无忌哥哥，要手帕，继续缝完了。这是我妹妹。 我会牢牢记在心里的。是我妹妹，再见，她是我，再见。Di lembah kupu-kupu, kita diperkenalkan dengan tabib sakti bernama King Niu. Dia berasal dari Sekte Ming. Namun kelakuannya agak lain seperti bocah. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka berdua tiba di sana. King Niu langsung mendeteksi ternyata Yuchun juga terkena racun mematikan dari jurus penghancur jantung. Yuchun pun mengenalkan Wuji dan meminta tolong untuk diobati. Namun dengan tegas King Niu menolak setelah tahu Wuji berasal dari Sekte Wudang. Karena aturan King Niu tak akan mengobati orang selain dari Sekte Ming. 你为什么把他带到这儿来？我
我是见死不救的。您就网开一面，救救他吧。这里什么时候破过例？您救救他吧。哎呀，师伯，行了，别说了。Yuchun terus memohon untuk mengobati Wuji ditukar dengan dirinya tak perlu diobati. Meski nyawa Yuchun terancam hanya memiliki waktu 7 hari, King Niu tetap menolak. Namun saat memegang tangan Wuji, dia terkejut. Ternyata Wuji terkena pukulan Xuan Ming. Akhirnya King Niu akan mengobatinya sekalian menguji kesaktiannya. Karena sampai saat ini belum ada satupun tabib yang mampu mengobati racun Xuan Ming. 这个就是玄冥神掌，如此阴寒狠毒，让这么长时间为什么没有死啊？走，师伯。Dari hari ke hari, King Niu terus mengobatinya hingga kondisi Wuji jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski racunnya tetap tak hilang sepenuhnya, harus menggunakan tenaga dalam yin tingkat tinggi. King Niu kagum dengan kecerdasan Wuji dalam sekejap mampu menguasai beberapa kitabnya. Wuji berusaha keras mempelajari keilmuan dari King Niu untuk mengobati Yuchun. King Niu tak akan mengobati Yuchun karena pengobatannya telah ditukar dengan Wuji. Dan setelah beberapa hari belajar, akhirnya Wuji berhasil menguasai seluruh kitab yang dimiliki King Niu. Pada hari ke-6, Wuji mencoba mengobati Yuchun. 无忌，你竟然把我医好了！ Tak disangka akhirnya Wuji berhasil mengobati Yuchun. King Niu sangat terkejut melihat kecerdasan Wuji yang masih kecil sudah mampu mengobati racun mematikan. Dan setelah kondisinya pulih, Yuchun pamit pergi, masih ada tugas yang harus diselesaikan. Sementara Wuji menetap bersama King Niu sambil berusaha mencari solusi untuk mengobatinya. Hingga beberapa tahun telah berlalu, King Niu masih tak mampu menghilangkan racunnya. Hanya jurus 9 matahari yang bisa menghilangkannya. 潜心苦思，体内阴毒尽数的逼出，无法去除。 那是命数，你精心竭力地为我医治，臂弯上2寸的清冷渊，一解的不世之财，我一定可以堪比华佗。 Di tempat lain, terlihat Xiaopu yang ternyata sudah memiliki seorang putri dari Yang Xiao bernama Bu Hui. Tersengaja dia melihat sebuah tanda. Xiaopu mengikuti tanda tersebut menuju sebuah kedai, dan terlihat para pendekar pun berdatangan memasukinya. Dan setelah berkumpul, tiba-tiba muncul nenek sakti ketua sekte ular bernama Daikisi bersama muridnya bernama Ali. Daikisi dijuluki Raja Naga Ungu, salah satu dari 4 penjaga sekte Ming selain Raja Singa Emas dan Raja Elang Putih. 没见过。有这么点人啊！来人，何人？ Daikisi dengan mudah mengalahkan dan meracuni mereka semua, yang ternyata mereka dijebak dijadikan tumbal agar mencari keberadaan King Niu untuk meminta pertolongannya. Daikisi sangat dendam kepada King Niu karena dia menolak mengobati suaminya yang bernama Qianyi hingga tewas. Tak butuh waktu lama, mereka pun tiba di lembah kupu-kupu meminta untuk diobati. Namun King Niu dengan tegas menolak. Mereka pun berdiam di sana untuk beristirahat. Malam harinya, Wuji tersengaja melihat penyusup. Siapapun gerak cepat menotoknya. Ternyata dia istri King Niu bernama Wang Nanggu yang dikenal dengan Dewi Racun. Kedatangan Nanggu untuk mengabarkan bahwa Daikisi telah mengetahui keberadaannya. Mereka berdua pun bersiasat meminum racun untuk mengelabui Daikisi agar seolah-olah telah tewas. Dan tak lama Daikisi pun muncul.牛，出来受死吧！胡先生已经死了。与他了结多年恩怨，我今天只为胡青牛而……他是怎么死的？服毒。你岂可这样就死了？如此可恶！无法亲自为他报我夫君的大仇。 作孽啊！
Setelah Daikishi pergi, Wuji bergegas mengobati mereka berdua, yang akhirnya mereka pun tersadar. King Niu tak menyangka Wuji berhasil menetralkan racunnya. Mereka berdua akan pergi mengasingkan diri meninggalkan dunia persilatan. Karena dunia mengetahuinya, mereka berdua telah tewas. Namun sebelum pergi, King Niu mewariskan seluruh keilmuannya dalam sebuah kitab. Begitu juga dengan Nanggu mewariskan seluruh ilmu racunnya kepada Wuji. 我们就要退出江湖了，是我毕生所学，用不着了，送给你。成就也希望有人替我传承下去。多谢先生，这个是我写的毒经，送给你，治好你的寒毒是会有帮助的。胡夫人严重了，愿江湖再见。那我们走。Keesokan harinya, Wuji membuat makamnya agar semua orang percaya bahwa King Niu telah tewas. Daikishi mendatangi kembali lembah kupu-kupu karena muridnya meminta Wuji untuk membawanya, yang akan dijadikan pendampingnya setelah dewasa. Namun Wuji menolak, yang membuat Daikishi sangat marah. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Miju ketua sekte Imei muncul. Dia akhirnya berhasil menemukan Siopu. Miju yang tak suka kepada Daikishi meminta untuk melepaskan Wuji, namun Daikishi malah menantangnya.也是名不虚传。快跟我走，我不走。Daikishi memilih untuk pergi karena tak akan mampu melawan kehebatan pedang langit. Dan setelah mereka pergi, Miju memanggil Siopu. Miju akan mengumpat semua kesalahannya dan menerimanya kembali jika Siopu menghabisi Ying Xiao. Untuk pertama kalinya, Siopu menolak perintah gurunya karena bagaimanapun Yang Xiao adalah ayah dari putrinya meskipun mereka berdua tak sempat menikah. Miju yang menerima penolakan dari Siopu dengan kejam menghabisinya sebagai hukumannya. 只要你找到杨逍，向他示好，这一次是你将功赎罪的机会，趁他不防，把他杀了。小福，还是不杀？恕难从命。Wuji dan Buhui bergegas menemui Siopu. Siopu memohon kepada Wuji untuk mengantarkan Buhui kepada ayahnya di pegunungan Kunlun dengan memberikan bukti plakat ketua sekte Ming. 无论如何也会帮到的。我不想你，我想你。 Wuji dan Buhui mulai perjalanannya menuju Gunung Kunlun. Mereka berjalan melewati kota mati, melewati hutan salju dan gurun pasir yang luas. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya tiba di perbatasan sekte Ming. Namun tiba-tiba terlihat dua pendekar dari sekte Kunlun bernama Taichong dan istrinya sedang membuat jebakan untuk menghabisi Yang Xiao. Tak lama Yang Xiao pun muncul, dan saat akan menginjak jebakannya, Wuji berteriak. Yang Xiao dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Wuji dan Buhui pun menghampirinya. Wuji menjelaskan semuanya bahwa dia ditugaskan oleh Siopu untuk mengantarkan Buhui kepada ayahnya. Buhui adalah putri Yang Xiao dan Siopu. Sontak saja Yang Xiao sangat terkejut. Ternyata dia memiliki seorang putri. Padahal dulu hanya lembur satu malam, tak disangka menghasilkan. Yang Xiao sangat marah mendengar Siopu telah tewas dihabisi oleh Miju.
不会，快叫爹，他是你爹。她是谁的女儿？她是你的女儿。我没派你侠姬小福。你是小福的女儿？你是我女儿。爹，不哭，我们不哭。你娘在哪儿呢？告诉我，小福在哪儿？死了。这不是真的。杨伯伯，快，他们醒了！Tugas Wuji sudah selesai mengantarkan Buhui kepada ayahnya, yang Xiao meminta Wuji untuk tinggal di Sekteming. Namun Wuji menolak, memilih untuk pergi akan berkelana di dunia persilatan menikmati sisa hidupnya. Wuji, 珍重。杨伯伯，再见了。无忌哥哥再见。无忌哥哥。Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kini Wuji telah beranjak remaja. Dia masih berkelana dan menikmati hidupnya dalam kesendirian, meski tak punya arah dan tujuan. Suatu hari, saat Wuji sedang berjalan, tiba-tiba melihat seekor kera yang sedang dikejar hewan buas. Wuji pun menyelamatkannya, namun tak lama penyakitnya kambuh lagi hingga tak sadarkan diri. Dan tak lama, Wuji tersadar kembali sudah berada di Villa Hongmei. Wuji pun menemui seorang gadis yang menyelamatkannya bernama Jiu. 我姓朱，名唤九真。我叫张无忌，是个好名字。家人呢？我双亲早亡。 换身干净的衣服。 Karena tak punya arah dan tujuan, Wuji menetap di sana dan diangkat menjadi pelayannya. Saat berjalan keluar, tak sengaja bertemu dengan sepupunya bernama Weibi. Jiu yang penasaran dengan Wuji meminta Weibi untuk bertarung dengan Wuji. Wuji terkejut karena dia tak bisa kungfu. 接招吧！ 没用，武当长拳。 Tak lama, ayah Jiu bernama Changling muncul menghentikan pertarungannya. Dia marah kepada Jiu karena menindas orang yang tak bisa bela diri. 这位小兄弟拳脚不成章法，你这样的女儿，你们三个却围攻一个不会武功的人，羞不羞？过来，跪下，跪下！看这位小兄弟，对不起，是我不对，知错了，您就原谅他吧。 Suatu hari, Changling kedatangan adiknya bernama Yao. Dia mengabarkan bahwa Cuisan murid Wudang kelima telah lama tewas, tertekan oleh para pendekar dari semua sekte besar. Changling marah, ternyata Cuisan adalah sahabatnya waktu muda. Sontak saja Wuji terkejut, namun dia tak mengatakan putra Cuisan. 究竟是哪些人？痕数着实不少，也都有份，有海沙、巨鲸、神拳、少林、崆峒、峨眉各派，他们也在杀死恩公之烈呀。 我们就是粉身碎骨也要报仇。可惜啊，不等见到张公子。 Changling mengatakan kepada Wuji untuk segera pergi karena kini kediamannya sangat berbahaya. Yang ternyata Changling berhasil menyelamatkan Raja Singa Emas dari kejaran para pendekar sekte besar. Sontak saja Wuji sangat terkejut. Mereka pun pergi menemui Sisun di tempat persembunyiannya. Namun setelah melihatnya, Wuji terkejut ternyata dia adalah Sisun palsu yang asli tak dapat melihat. 您所说的恩公便是我爹，你是假的，你不是金毛狮王。
Akhirnya Wuji mengatakan bahwa Cui San adalah ayah kandungnya dan orang yang berada di hadapannya adalah Si Sun palsu. Setelah Wuji menjelaskan semuanya, Changling menanyakan di mana keberadaan Si Sun yang asli. Karena Changling merupakan saudara angkat ayahnya, Wuji pun mengatakan kebenarannya bahwa Si Sun berada di Pulau Es yang sangat terpencil dan Wuji bersedia mengantarkan Changling menemui ayah angkatnya. 我爹和我娘漂泊到了冰火岛，一个人在冰火岛必定竭尽全力保护无忌。我们一起去冰火岛好不好？ Sebelum berangkat, malam harinya Wuji didatangi Jiu dan ternyata menotoknya. Wuji yang memiliki pengetahuan luas berhasil membukanya. Karena penasaran, Wuji pun diam-diam keluar dan tersengaja mendengar perbincangan Changling yang mengejutkan. Ternyata mereka semua pengkhianat, sengaja bersandiwara untuk mengetahui keberadaan Si Sun dan Wuji akan dihabisi setelah mendapatkan golok naganya. Keesokan harinya, mereka semua panik mencari Wuji yang telah melarikan diri. Namun tak lama, mereka berhasil menemukan dan mengejar Wuji hingga ke ujung tebing. 危险了，跟我们回去吧。你别过来！好，我去，我死了，你永远得不到屠龙刀。别装了，你说什么？关屠龙刀什么事啊？为你们想要屠龙刀，我出卖义父。这么冬天的故事，一把烂刀，我朱长林至于吗？无忌，你误会我了。我觉得恶心。你证清白。郑兄弟。 龙刀魔力可真大，敢让你这样不？ Wuji dan Changling jatuh ke jurang. Mereka berdua selamat, namun terjebak di sana tak bisa naik apalagi turun. Wuji tak masalah berada dimanapun karena hidupnya selalu terancam oleh penyakitnya. Dia selalu menikmati hidup dimanapun berada. Dan tiba-tiba Changling marah akan menghabisi Wuji. Wuji berhasil melarikan diri memasuki gua kecil dan alangkah terkejutnya ternyata tembus ke lembah yang berbeda dengan udara yang segar dan dipenuhi banyak makanan.就在这世外桃源等死吧。 Wuji menikmati hidup di sana meskipun sendirian, sementara Changling kedinginan tanpa makanan, dan tiba-tiba terdengar suara rintihan kera yang meminta pertolongan. Wuji pun bergegas menolongnya. 你等一下，我帮你。小猴子，我给你采了些药来，很快就没事了。 Di tempat lain di sekte Imei, Jero yang dititipkan oleh Sanpeng ke sekte Imei kini telah remaja. Dia menjadi murid kesayangan Miju karena kecerdasannya. Miju memperlihatkan jurusnya kepada semua muridnya. "你们就用这个剑法来互相套招。师傅，我是大师姐，我先来。景慧、景玄，是师傅。哼，芷若，干嘛躲在一边呢？ 师姐，失礼了。继续练习。是师傅。 Wuji yang masih berada di lembah terpencil dikejutkan dengan kemunculan induk kera yang meminta pertolongan, kesakitan pada bagian perutnya. Setelah diperiksa, ternyata ada sesuatu di dalam perutnya. Tak ada pilihan lain, Wuji harus mengeluarkannya. Dan setelah lama berusaha, akhirnya Wuji berhasil mengeluarkannya. Dengan mengejutkan, ternyata kitab lengkap ilmu 9 matahari. Wuji sangat gembira karena hidupnya akan terselamatkan jika berhasil menguasai seluruhnya. 这怎么像本经书啊？这不就是九阳神功的秘诀吗？ 一次，觉远大师受了伤，还在背诵《九阳真经》。《九阳真经》在很久以前武林之中一大悬案，这也是这几十年至今下落不明。
难道这些小子就是完整的九阳神功？我学会了九阳神功，便能彻底清除体内的寒毒了。 Wuji pun mulai berlatih menguasai tahap demi tahap jurus 9 matahari dan racun dalam tubuhnya pun perlahan mulai menghilang.我体内的寒毒就去除7、8成了。出去以后，我就能去找我太师傅了。 Di sekte Imei, Jiro yang sedang berlatih didatangi sang guru untuk mengujinya.师傅，弟子愚钝。为师非常高兴，你真的是得了我的真传，而且不乏轻盈。多谢师傅的悉心教导。跟我来吧。 Keesokan harinya, seperti biasa Miju melatih semua muridnya. Miju yang masih penasaran dengan kesaktian Jiro ingin membuktikannya sekali lagi, menyuruh Jiro untuk bertarung dengan Mingjun. 你过来，跟你大师姐对练。是，师傅。 Miju yang sudah sangat yakin dengan kehebatan Jiro membawanya ke aula leluhur sekte. Miju memperkenalkan bahwa lukisan di hadapannya adalah pendiri sekte Imei bernama Guo Xiang, putri bungsu dari pasangan Guo Jing dan Huang Rong. Dengan mengejutkan, Miju mengatakan bahwa Jiro yang akan menjadi penerus ketua sekte Imei. 郭祖师势必要把这一生的绝学、10年不遇的奇才，绝无保留。有一天，你要当峨眉的掌门人。现在你的武功已经日趋成熟了，弟子只想终身侍奉师傅，恐怕会毁了峨眉的威名。执掌峨眉，责任重大。我心意已决，你不要再推搪，就是你锋芒毕露之时。 Miju membawa semua muridnya mendatangi sekte Wudang dan disambut oleh putra Yuan bernama Kingsu. Kingsu terkejut dan kagum melihat kecantikan Jiro yang dulu saat kecil pernah dibawa oleh San Peng ke Wudang sebelum diserahkan ke sekte Imei. Setelah basa-basi, Miju pun mengutarakan kedatangannya, mengajak sekte Wudang untuk bergabung menyerang sekte Ming di Puncak Terang, sekte besar yang dianggap pusat dari segala kejahatan. Namun Yuan tak bisa memutuskan, harus menunggu keputusan dari gurunya yang masih bertapa. 家亲自来决定，还是等家师出关后，此事事关重大。 难道这种事你现在是代掌门？ 更不乏狡黠之辈，不只关乎到武当，也未必有胜算之把握。就算武当和贵派联盟，恕在下不能贸然决定，是白跑一趟了。告辞。 Setelah lama berlatih, akhirnya Wuji berhasil menguasai jurus 9 matahari, jurus terkuat dan tak tertandingi yang sangat sulit dikuasai. Bahkan setingkat San Peng pun tak mampu menguasainya. Dan kini Wuji telah sembuh total dari penyakitnya. Lalu dia mendatangi Changling yang ternyata masih hidup. 猪伯伯，猪伯伯，是我呀，无忌。你小子出来了，总算给我出来了！猪伯伯，猪伯伯，你这是什么功夫啊？是九阳神功。 九阳神功。 Changling sangat terkejut mendengar bahwa Wuji telah menguasai jurus 9 matahari dari kitab yang tak sengaja ditemukannya. Changling yang tak pernah berubah kelicikannya berhasil lagi mengelabui Wuji. Dia ingin mendapatkan kitab 9 matahari. 你快给我拿出来！猪伯伯，我已经忘记丢在哪里了。我得出去啊！得离开这儿。你看，咱们怎么离开这儿啊？ 摔死你！我怎么这么没用？我是天下无敌，等我拿到了九阳神功，我得过去。我透不过气来了，救命啊！
Wuji terjatuh ke jurang yang dalam hingga kedua kakinya tak bisa berjalan dan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis bernama Ju'er. Wuji menyamarkan nama aslinya bernama Aniu demi keselamatannya agar para pendekar tak lagi mengejarnya mencari tahu keberadaan ayah angkatnya. Mereka berdua pun menjadi berteman karena sama-sama yatim piatu. Ju'er ternyata memiliki hati yang baik, dia bersedia merawat bahkan menggendong Wuji. 真的好久没有出来透过气了。你瞧你那个残废的样子呀！珠儿，谢谢你背我上来。 Wuji sangat terkejut saat Ju'er mengatakan hanya ada satu pria yang disukainya, yaitu Wuji. Namun kemungkinan Wuji telah tewas. Yang ternyata Ju'er adalah Ali, murid Daikisi, ketua sekte ular, yang dulu pernah memaksa Wuji tinggal di sektenya saat berada di lembah kupu-kupu. Namun Wuji memutuskan untuk tetap merahasiakan identitas aslinya. 而不是那个狠心短命的张无忌。什么无忌？人人都说他活不长。 他大概已经死了吧？我好心带他回灵舍岛医治，之前他重病缠身，就是我那个心上人。你说他狠不狠心啊？他却咬了我一口。快跟我走，我不走！他是硬要拉着我去灵舍岛的阿离。你也别太伤心了。 Malam harinya, tanpa sepengetahuan Wuji, Ju'er mendatangi kediaman Jiu membalaskan dendam Wuji karena telah mengelabuinya hingga kini tak bisa berjalan. Namun Jiu tak mengenal orang yang bernama Aniu. 你索命的！来人啊！救命啊！魏庄主，发生什么事了？ Ju'er berhasil mengalahkan Jiu dan meracuninya, namun dia tertangkap oleh sekte Imei yang ternyata sedang berada di sana untuk merekrut kerjasamanya. Ju'er pun dibawa oleh Jiro dan Mingjun menemui Wuji yang terakhir kalinya sebelum dia menerima hukuman akan dihabisi karena telah membuat Jiu terkena racun mematikan. Wuji terkejut saat Mingjun memanggil gadis di hadapannya bernama Jiro, teman masa kecil Wuji yang sangat Wuji sukai. Namun Wuji tetap merahasiakan identitasnya, dan saat Mingjun memaksa meminta penawarnya, terpaksa Wuji diam-diam membantu Ju'er. 你再不把解药交出来！ 芷若，你愣着干什么？芷若，我万万不能泄露自己的身份，把他冤死于九泉之下，以免害及义父。 师姐，走。 Keesokan harinya, mereka bergegas pergi karena sekte Imei akan mengejarnya. Ju'er sekuat tenaga membawa Wuji. Namun saat beristirahat di gubuk kecil, akhirnya sekte Imei tetap berhasil mengejarnya, dan mereka pun tertangkap. Agar tak dihabisi, Wuji bersiasat menantang Miju bertarung setelah kedua kakinya sembuh. Miju yang gede gengsi dan mengutamakan reputasi menerima tantangan Wuji, dan akhirnya mereka membawanya. 都给我带走。是。起来，走，牛哥。 Di tengah perjalanan, saat memiliki kesempatan berdua dengan Jiro, Wuji akhirnya mengatakan kebenarannya bahwa dia adalah Wuji. Sontak saja, Jiro sangat terkejut dan gembira. Namun Wuji meminta untuk tetap merahasiakan identitasnya. Dan tak lama mereka pun bergabung kembali. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan pendekar sakti bernama Yi Xiao, salah satu dari 4 master penjaga sekte Ming dengan julukan Raja Kelelawar Hijau.
Miju sangat marah melihat muridnya tewas di depan matanya. Namun apa daya, kesaktian Ye Xiao sangat tinggi, tak mampu menandinginya. Miju semakin dendam, ingin segera berkumpul dengan para pendekar lainnya untuk menghancurkan Sekte Ming. Namun akan lebih sulit jika Tianjing, ketua Sekte Elang Putih, bergabung kembali membantu Sekte Ming. 他就是魔教四大护法中的轻易符王，连我都不及他。他轻功天下无双，一定要把他给杀了，替禁区报仇。是我追不上他，无法把禁区救回来，是我输了。 Di wilayah Puncak Terang, terlihat Bu Hui kini sudah remaja, sedang berkeliling bersama ayahnya. Tak lama Bu Hui melihat seorang gadis bernama Zhao sedang bersedih kehilangan kedua orang tuanya. Karena iba, Bu Hui memaksa ayahnya untuk membawa Zhao ke Sekte Ming menjadi pelayannya. 别怕，我不会伤害你的，我和我爹去帮你讨回公道。他们是你的什么人？是不是有人欺负你了？他们是我的爹娘。可否告诉我他们是怎么死的？我先拷打了几天，在那边得罪了官府，一个人孤苦伶仃的，不如我们收留他吧。爹，你看他多可怜，爹爹，收留他吧。傻丫头。好吗？好。 Sekte Imei akhirnya tiba di wilayah Puncak Terang, dan tiba-tiba terlihat dua pendekar Wudang sedang bertarung melawan pasukan Sekte Ming. Ternyata mereka berdua adalah pendekar ke-6 Wudang bernama Li Ting dan King Su, putra Yuan. Wuji mengenali pamannya, namun mereka berdua tak mengenali Wuji karena sudah berpisah sejak kecil. Juar memberanikan diri bertanya kepada Li Ting tentang Wuji. Juar sangat sedih saat Li Ting mengatakan kemungkinan Wuji sudah meninggal karena penyakitnya yang tak bisa disembuhkan. Wuji menahan emosinya saat Miju menghina ibunya. 这个孽种死了倒好。说什么呀你？可是那个女的生的儿子就是孽种。当年张翠山 因为娶了这个妖女，张翠山的妻子就是天鹰教教主，这件事情天下人都知道，死了也是活该。你说什么呀你？ Setelah berada di Sekte Ming, tak sengaja Yang Xiao memergoki Zhao yang diam-diam keluar dari kamar putrinya. Yang Xiao meyakini bahwa Zhao adalah mata-mata yang ditugaskan 6 sekte. Zhao pun dikurung dan dirantai. 你在找什么？对不起。站住！ 有可能是6大派派来的奸细，过来。怎么是奸细呢？你一定要查清楚再说。我能信吗？爹，没我的命令，谁也不许放他出来。 Setelah beberapa hari, akhirnya para pendekar dari 6 sekte besar mulai berdatangan dan langsung menyerang para pendekar Panji Mas Sekte Ming yang menjaga perbatasan. Tak lama Sekte Elang Putih muncul masih mengawasi dari atas bukit. Pasukan Panji Mas kalah dan dengan kejam Miju menindas mereka yang membuat semua terkejut terutama Wuji. Karena sudah tak tahan melihat kekejaman yang dilakukan Miju, Wuji terpaksa turun tangan. Dan saat Mingjun menyerang Wuji tanpa bergerak dia terpental yang membuat semua orang terkejut dan terdiam. Miju pun menantang Wuji jika mampu menahan 3 serangannya dia akan melepaskan mereka semua. Namun Wuji masih merendah agar tak terungkap siapa dirinya. 接我3掌，我就放了这些人。我根本不是你的对手，更不想和你比武。 已经挨你1掌了，还剩2掌。我刚才打你那1掌，只用了3分力。当英雄好汉，我就成全你。 Wuji tak sadarkan diri setelah menerima pukulan kedua. Namun tak lama dia bangkit kembali yang membuat semua terpercaya masih hidup. Wuji pun menghampiri Miju untuk menerima pukulan ketiga. Dan saat akan memukulnya, tiba-tiba Yewang muncul mengancam Miju untuk tak menyakitinya. Yewang tak mengetahui bahwa pemuda di hadapannya adalah Wuji. Namun si nenek keras kepala tetap akan menghajar Wuji. 如果你敢再伤这小子一分一毫，所有的人死无葬身之地。
多谢前辈手下留情。放人吧！救命之恩绝不敢忘。 Mereka berdua dibawa oleh Yiwang yang ternyata mengetahui bahwa Juar adalah Ali, murid dari Raja Naga Ungu. Dengan mengejutkan, ternyata Yiwang adalah ayah kandungnya yang berarti Ali sepupu Wuji. Namun Yiwang sangat murka dan akan menghabisi Ali karena telah menghabisi ibu tirinya dan yang telah menyebabkan ibu kandungnya juga tewas. Dan tiba-tiba Yi Xiao muncul membawa Ali. Para pendekar intern Sekte Ming saling bermusuhan setelah kehilangan ketua. Yiwang yang tak peduli terhadap putrinya memutuskan untuk pergi. Sementara Yi Xiao saat akan menggigit Ali tiba-tiba kesakitan terkena serangan balik dari ilmunya, yang akhirnya Ali berhasil melarikan diri, sementara Wuji yang masih mengejarnya tersesat dan dihadang oleh biksu sakti bernama Sobude. 敢问何方神圣？你到底是什么人啊？我叫赞阿牛。放我出去！放我出去！ Wuji dimasukkan ke kantung ajaib dan dibawa ke sebuah gua. Tak lama muncul Yi Xiao yang masih kesakitan dibawa oleh temannya bernama Zhou Dian. Ternyata mereka masih bagian dari para pendekar Sekte Ming yang dikenal dengan 5 pengembara Sekte Ming. Kedatangan mereka untuk menyatukan kekuatan bergabung kembali dengan Sekte Ming untuk melawan 6 sekte besar. 怎么回事？谁受伤了？啊！冷谦。 外面现在什么情况？公至空信率领弟子100余人，心情不好，懒得说。如果六门派破了光明顶，灭了圣火，我们赶紧赶往光明顶救助啊！消的账，等日后退了外敌再算。彭和尚说的不错，护教是大。 Yi Xiao dan 5 pendekar pengembara masih membawa Wuji mendatangi markas Sekte Ming dan disambut oleh Yang Xiao. Mereka semua saling bertentangan memperebutkan posisi ketua. Namun Yang Xiao menegaskan menurut peraturan sekte, siapapun yang memiliki 12 lencana api akan dinobatkan menjadi ketua Sekte Ming, yang di dalamnya ada sebuah ilmu kesaktian tingkat tinggi dan harus menguasainya. Namun ilmu sakti tersebut sudah 100 tahun menghilang. Selama tak ada yang memiliki dan menguasai kesaktiannya, maka Sekte Ming tak akan memiliki ketua. Sontak saja semua menentang. Namun Yang Xiao harus memenuhi peraturan sekte. 本教纷争就一日不解，拥谁做教主啊？你问我何用？教便拥谁做教主？这是历代的祖师帮我抗敌呢。根本就没把你这个光明所使。就教，便请离开吧。 Dengan mengejutkan, tiba-tiba seorang pendekar muncul memanfaatkan kesempatan melukai mereka semua. Pendekar tersebut bernama Yuan Zhen, murid Kong Jian, Sekte Shaolin. Dan tiba-tiba Yi Xiao menyerangnya dan berhasil melukainya. Akhirnya mereka semua sama-sama terluka. Saat dalam keheningan, Wuji berbicara dan bertanya apa tujuan Sekte Ming. Sobude menjelaskan bahwa misi Sekte Ming diwajibkan untuk berbuat baik, memberantas kejahatan dan bertindak adil. Sekte Ming dijuluki Sekte Iblis karena menentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Dan 6 sekte besar mempercayai pernyataan pemerintah. Dan tiba-tiba Yuan Zhen bangkit kembali, pulih dari lukanya. Dia mengatakan bahwa nama aslinya adalah Cheng Kun. Yang membuat Wuji terkejut, dialah orang yang telah menghabisi seluruh keluarga ayah angkatnya. 我就把事情跟你说的明明白白。你们教主的妻子是什么关系吗？就是我，叫陈坤。原来他就是陈坤，混元霹雳手。 还得一副家破人亡的陈坤。 Cheng Kun menceritakan dia dendam kepada Ding Tian, ketua Sekte Ming, karena telah merebut kekasihnya. Setelah menikah dengan Ding Tian, Cheng Kun diam-diam berselingkuh dengannya di tempat gua rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh ketua. Hingga suatu hari perselingkuhan mereka diketahui oleh Ding Tian. Namun saat akan menyerang, tiba-tiba Ding Tian tewas, terkena serangan balik dari emosinya yang tak stabil yang sedang mempelajari ilmu tingkat tinggi, yaitu jurus memindah langit dan bumi yang sangat sulit dikuasai. Tak disangka istrinya pun menyusul Ding Tian. Sejak saat itulah Ding Tian menghilang
menghilang selama 40 tahun. Kematian mereka berdua tak ada yang mengetahui kecuali Cheng Kun sendiri. Cheng Kun yang belum puas berambisi ingin menghancurkan sekte Ming dan berhasil membuat kekacauan intern sekte hingga saling bermusuhan. Lalu memperalasi Sun agar menghabisi para pendekar dunia persilatan supaya mereka semua memusuhi sekte Ming. Wuji yang mendengarnya menjadi sangat emosi dan akhirnya Wuji mengejar Cheng Kun namun tak berhasil mengejarnya dan tersengaja melihat dua gadis. Wuji meyakini dia adalah Bu Hui. Wuji pun mengatakan siapa dirinya. Bu Hui妹妹，你是无忌哥哥吗？无忌哥哥，真的是你啊！对啊。Wuji meminta kepada Bu Hui untuk melepaskan Zhao karena terlihat bukan orang jahat dan menyuruhnya untuk segera menemui ayahnya yang sedang terluka. Wuji masih penasaran kemana perginya Cheng Kun yang tiba-tiba menghilang setelah memasuki kamar Bu Hui. Dengan mengejutkan, ternyata Zhao mengetahui jalan rahasia yang tembus dari kamar Bu Hui. Dia pun menunjukkan pintunya yang berada di bawah tempat tidur dan akhirnya mereka memasuki guanya. Namun tak jauh berjalan, tiba-tiba 我没事。糟糕，我们中计了！行了，乖乖在这儿等死。 Mereka berdua dijebak oleh Cheng Kun, tak bisa keluar. Namun Wuji tak menyerah akan mencari jalan keluar lain. Mereka pun memasuki gua lebih dalam lagi dan menemukan dua tengkorak Ting Tian dan istrinya. Tak jauh dari sana, Zhao menemukan kain kosong. Namun dia mengetahui di dalamnya ada tulisan yang ternyata ilmu kesaktian tingkat tertinggi sekte Ming, yaitu jurus memindah langit dan bumi. Namun Wuji tak berminat mempelajarinya karena sangat sulit. Tak lama, Zhao menemukan sebuah pintu. Wuji pun menggunakan jurus 9 matahari untuk membukanya. 虽然我不会乾坤大挪移，但我会九阳神功。 Jurus 9 matahari tak mampu menggeser pintunya, hanya jurus memindah langit dan bumi yang dapat mendorongnya. Namun Wuji bingung karena untuk menguasai jurusnya memerlukan waktu 30 tahun. Tak ada pilihan lain, Wuji harus mencobanya semaksimal mungkin. 乾坤大挪移，一阴一阳，乃在颠倒乾坤。我第一层好像练成了。 Sangat mengejutkan, Wuji mampu menguasai tahap pertama dalam sekejap, yang seharusnya dikuasai dalam 7 tahun. Diduga efek dari jurus 9 matahari yang telah dikuasainya. Wuji pun melanjutkan pelatihannya, sementara para pendekar 6 sekte semakin brutal menyerang, mulai mendekati markas sekte Ming. Sedangkan para petinggi sekte masih terluka, dan Wuji kini sudah mencapai level 5. Sekte Elang Putih masih dalam perjalanan. Terlihat banyak pendekar yang tewas. Dan tak lama mereka bertemu dengan Cheng Kun. Namun mereka semua tak mengetahui dia adalah Cheng Kun. Cheng Kun tak sadarkan diri, namun Yiwang terluka parah oleh jurus jari dingin ajaib. Sementara Wuji masih fokus dengan pelatihannya dan akhirnya berhasil mencapai kesempurnaan menguasai 7 level. 乾坤大挪移，随意而行，无动身，只用意则手。 我练成了。 Akhirnya Wuji berhasil mendorong pintunya, sementara para pendekar 6 sekte sudah mencapai gerbang sekte Ming.
Sekte Elang Putih memutuskan untuk mundur karena kalah jumlah. Mereka dikejar memasuki aula utama sekte, dan kini seluruh pendekar berkumpul di sana. Para master sekte Ming semua terluka kecuali Tianjing, namun dia tak akan mampu melawan mereka semua. Kini sekte Ming diambang kehancuran. Tianjing pun menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Songxi pendekar keempat Wudang maju terlebih dahulu. Songxi mengaku kalah dan mundur. Selanjutnya Senggu maju, pendekar ketujuh Wudang. Senggu pun mengaku kalah dan mundur. Namun kali ini Tianjing terluka parah yang membuat semua petinggi sekte khawatir. Namun demi mempertahankan sekte Ming, Tianjing menantang selanjutnya yang akan maju. Wen Liang dari sekte Kongdong dihajar dengan brutal oleh Tianjing yang membuat saudaranya marah, namun ditenangkan oleh Yuan. Dan Yuan meminta kepada Tianjing untuk keluar dari sekte Ming jika ingin selamat, namun Tianjing tetap mempertahankan. Sempurna sudah, kini seluruh pendekar sekte Ming tak ada lagi yang mampu berdiri. Ketua sekte Shaolin dengan kejam mengajak semuanya untuk menghabisi mereka dan menghancurkan sektenya. Mereka semua hanya bisa pasrah menerima takdir, dan akhirnya无忌哥哥。